Amsal Fatsal yang ketiga. Dan kita sudah sampai kepada ayat 10, sudah selesai bukan? Dan sekarang kita akan masuk dalam ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan dengan penuh kasih sayang, "Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ya. Hei anakku, saudara itu adalah anak-anaknya Tuhan. Walaupun ayah kita sudah tidak ada, tapi saudara disebut anak Tuhan. Ya. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kata Tuhan dipakai huruf besar itu Yahweh, Yehova. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Mari kita lihat dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, my son, despise not. Kata menolak itu dipakai despise, kayak kalau kita itu ngepretin yang kotor, tangan kita tuh ada yang menjijikan dikepretin gitu. Janganlah membuang atau menolak. Chastening, pukulan, chastening itu ya di situ dipakai kata didikan, tetapi dipakai kata chastening of the Lord. Itu L-O-R-D, itu Yahweh, Yehova juga. Dari kata Yahweh datanglah kata Yesus. Ya. Neither be weary, jangan sampai kamu bosan, weary, lelah, of his correction, dari koreksi dia. Dan kita akan berhenti di ayat ini saja. Di dalam salinan bahasa Inggris dipakai kata kalimat my son despise not. Ya, kata despise itu dipakai kata maas. Ya, bahasa Ibraninya maas, M-A, A-S. Ya, membuang. Ya, janganlah kamu membuang, menganggap nggak ada artinya. Chastening dipakai kata musar. Tadi maas, sekarang musar. Dan musar diartikan warning, peringatan. Diartikan instruction, instruksi. Diartikan chastisement, dipecut. Ya, jangan kita lelah kepada koreksi daripada Tuhan. Nah, saya ingin saudara semua membaca sebuah ayat dalam kitab 2 Raja-Raja Fatsal 19 ayat ke-14. 2 Raja-Raja 19, saudara bisa lihat ke depan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Nah, ini surat dikirim oleh musuh dari Hizkia melalui juru bicaranya yang bernama Rabsake. Rabsake ini juru bicara tentara, sebelum diserang diancam dulu Hizkia. Dengan dikirimkanlah surat supaya jangan percaya kepada Tuhan. Tuhan gak bisa melindungi kamu dulu, kamu lagi, karena kamu udah dikurung oleh tentara kami. Ya. Di sini adalah satu cobaan yang luar biasa. Ya.
membukit, enormous. Sebuah kesulitan, trial. Ya, saudara tahu mobil-mobil sebelum dijual itu dicoba dulu. Trial and error. Remnya bagaimana, bannya bagaimana, lebih bagus banget. Dicoba sebelum dipasarkan di umum. Ya, itu percobaan yang dihadapi Hizkia itu ada dalam sebuah surat. Ketika dia buka surat itu, diancamlah dia. Bayangkan sebuah surat bisa mengancam saudara, apalagi sekarang zaman SMS, zaman Facebook, orang bisa mengancam kita. Sedang Jokowi aja diancam. Ya, Paulus saja diancam. Nah, Hizkia ini yang ditambah umurnya 15 tahun oleh Tuhan, dia bisa nangis, bisa takut, ya. Dia bisa gugup, dia bisa panggil pati-pati, bagaimana penasihat-penasihat, dia bisa cerita bagaimana. Tapi nampaknya dia menganggap ini sebagai koreksi dari Tuhan. Apakah kamu masih menyandarkan Tuhan atau tidak? Surat itu begitu dibaca, dibawa ke rumah Allah. Kalau sini ada ini altar, ditaruh, serahkan kepada Tuhan. Tuhan baca ini. Ini yang membuat Tuhan senang sama Hizkia. Demikian juga kita, kalau ada permasalahan, ya, dan ada problem apapun juga, jangan ngomong sama manusia, sia-sia. Jangan ngomong sama orang berpangkat, sia-sia. Jangan ngomong sama keluarga, sia-sia. Tapi bukalah surat permasalahan itu di depan Tuhan. Bisa bilang amin, haleluya. Dan saudara-saudara, adakah di antara saudara yang sedang mengalami kesusahan atau rasa sakit atau rasa beban yang sangat berat, ya? Dari tadi jam 9, 3 anggota MD sudah datang. Kami datang untuk menyambut 7 jemaat dari satu kota di Jawa Barat, meminta supaya pendetanya diganti. Mereka lupa bahwa hamba Tuhan ini bukan malaikat, ya memang ada salah, tapi ya itulah. Saya bilang sabar dulu. Jadi sampai jam 4:15 barulah anggota MD pulang tadi. Ya. Tapi dalam hati saya, Tuhan, saya buka semua di hadapan Tuhan. Persoalan ini. Ini bukan masalah saya lagi Tuhan, ini masalah Tuhan. Kalau saudara bawa sesuatu di kaki Tuhan dan surat itu dibuka seperti Hizkia, seolah-olah Hizkia berkata, bacalah Tuhan ini sendiri. Ini persoalan bagi saya. Tapi saya akan dilantik oleh Tuhan. Bacalah ini Tuhan. Ya, begitu hebatnya Hizkia ini, karena itu tidak ada orang yang seperti Hizkia. Ada persoalan, ada beban apa, ceritakanlah kepada Tuhan. Apakah jiwamu lelah? Ceritakanlah kepada Yesus. Ini dia nggak ngomong. Dia cuma buka surat, Tuhan, ini saya diancam. Lalu kalau saudara baca terus ceritanya, Tuhan tolong dengan luar biasa. Nah, kembali kepada Amsal. Di dalam Amsal, Tuhan mempunyai banyak koreksi dan didikan. Itu sebabnya Tuhan memakai kata jangan bosan.
Dalam bahasa Inggris, jangan lelah. Kalau dinasehati sama Tuhan, diperingati sama Tuhan, jangan lelah. Tadi anggota MD bersaksi sama saya bahwa dalam satu kali rapat ada pendeta meninggal suaminya dan istrinya mau jual tanah gereja. Minta 300 juta, terus 350 juta, akhirnya minta 1 M. Saya ngomong begini, saudara, saya lupa, tapi mereka ingat. Siapa saja kalau sudah soal duit dalam pekerjaan Tuhan, bisa mati. Saya ngomong begitu katanya. 2 minggu setelah saya bicara, itu ibu gembala itu tertabrak kereta api belah 2 badannya. Saya tidak keburu nengok karena katanya jenazahnya hanya digulung pakai tikar bawa. Jadi Tuhan itu punya didikan macam-macam. Koreksi Tuhan itu macam-macam. Nah, majalah itu sebelum dicetak majalah Nafiri dibawa dulu sama saya. Tolong dikoreksi. Ada yang spasinya terlalu dekat, ada yang huruf besar seharusnya dia tulis huruf kecil. Saya kasih tanda dikoreksi. Bukan untuk menjelekkan karya orang itu, tapi untuk memperbaiki. Bisa bilang amin apa tidak? Kalau Tuhan mengoreksi kita bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk memperbaiki kita. Yang tidak baik jadi baik, yang baik jadi lebih baik. Ada haleluya. Neither be weary of his correction. Jangan juga lelah dari koreksi-koreksinya. Maka datanglah ayat ke-12. Di dalam ayat ke-12, di sana dikatakan, karena Tuhan. Waduh, ada sebabnya dia kasih koreksi. Sebab Tuhan memberi ajaran. Ulangi kata ajaran. Kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya mohon maaf, saya harus lihat bahasa Inggrisnya supaya kita bisa tahu arti sebenarnya. For whom the Lord loveth. Untuk siapa saja yang Tuhan cinta, He corrected. Dia mengoreksi. Tapi mengoreksinya sama seperti Bapa, even as a father, the son in whom he delighted, kepada anak yang dia itu sayang. Banyak kali jemaat itu salah paham kalau mendengar firman Tuhan. Kalau dia terkena firman, dia anggap pendeta yang bicara. Dia marah. Dia tidak mau kebaktian lagi. Keliru, saudara. Tuhan mengoreksi yang dia sayang. Ada haleluya. Saudara itu harus jadi anak kesayangan Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat ke-16, 17, 18, Maleakhi pasal 3 ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan kata Tuhan selalu dipakai huruf besar. Yehova atau Yahweh yang akhirnya jadi Yesus. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Itu sebabnya saya suka bilang sama siswa yang sembahyang, ulangi. Karena sembahyangnya enggak ada hormat sama Tuhan.
Asal aja ngomong dari mulut, dia lupa bahwa dia berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, 2-3 orang aku ada, dia ada di sini. Maka kita harus hormat kepada dia. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Ada haleluya. Sendiri firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang ternyata yang Tuhan kasihi ada yang suka melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Ulangi saudara, perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Setelah apa? Setelah Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada anak yang dikasihinya. Siapa anak yang dikasihi Tuhan itu? Selain kita, kita lihat dulu Yohanes pasal 1 ayat 12, 13, dan 14. Tetapi semua orang, ulangi kata semua orang, ulangi kata termasuk saya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah. Ada haleluya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Itu papa mama kita yang menyebabkan kita lahir dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, ayah. Melainkan dari Allah. Jadi di dalam diri kita yang daging ini, ada pribadi yang lain yang dibikin oleh Tuhan. Nah, Tuhan mencintai manusia yang baru itu yang ada di dalam kita.